Wih, ngamuk. Fan, fan Malaysia. Ih, gak terima atas timnas Malaysia kalah. Ya ampun, ini berbahaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta setelah menonton pertandingan antara Indonesia menghadapi Malaysia. Sangat seru guys, sangat seru. Skornya 0-0, namun skor 0-0 ini mengantarkan timnas Indonesia menjadi juara grup. Sedangkan Harimau Melaya harus pulang lebih cepat meninggalkan turnamen Piala AFF U23 tahun 2025. Oke guys, tidak berpanjang-panjang, kita tonton berita berikut ini. Let's go. Laga sangat seru baru saja tersaji antara timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23 dalam laga terakhir fase grup Piala AFF U23 2025. Ya, dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia Gerald van den Burg hampir menurunkan skuad terbaiknya di starting line up. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, tensi tinggi langsung terlihat sejak awal pertandingan. Terbukti, baru menit ke-6, Malaysia sudah mendapatkan kartu kuning pertamanya. Meski pertandingan lebih banyak dihabiskan untuk pelanggaran-pelanggaran tidak perlu, namun, timnas Indonesia terus berusaha untuk mengurung pertahanan Malaysia. Memasuki menit 10, lemparan ke dalam Robby Darwish yang mengarah langsung ke kotak penalti Malaysia bisa disambut oleh tandukan. Namun sayang, peluang tersebut belum membahayakan. Indonesia sempat melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-16 yang tanpa kesulitan ditangkap oleh kiper Malaysia, Zulhilmi bin Syarani. Kemudian peluang emas juga didapat Indonesia pada menit ke-26 lewat kerja sama Victor Dethan dan Raihan Hanan. Victor mengirim umpan kepada Raihan yang sudah berhadapan dengan kiper. Namun lagi dan lagi, itu belum mampu mengubahnya jadi gol. Hilangnya Arhan Fikri sebagai jenderal lapangan tengah cukup terasa efeknya bagi permainan Indonesia. Sebab, tak ada pemain yang mengatur aliran bola dengan sehingga Indonesia lebih banyak mengandalkan serangan dari sisi sayap. Memasuki babak kedua, pelatih Gerald van den Burg menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil lebih tenang dan juga lebih menyerang. Peluang-peluang pun didapatkan, namun penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Meski begitu, skuad Garuda Muda pantang untuk menyerah dan mampu mengacaukan pertahanan Malaysia U23. Indonesia menguasai pertandingan guys. Sebelumnya, pelatih timnas Malaysia U23, Nafuzi Zain, sangat mengakui kualitas para pemain timnas Indonesia U23. Menurutnya, meskipun skuad Garuda Muda tampil di Piala AFF U23 2025 ini tanpa adanya laga uji coba, namun kualitas para pemainnya tak dapat diragukan lagi. Pelatih berusia 46 tahun itu menilai bahwa sebagian besar pemain timnas Indonesia U23 sudah memiliki pengalaman. Pengalaman yang dimaksud adalah tampil secara reguler di level klub. Walau kita melihat Indonesia tidak menggelar uji coba, tapi saya lihat kualitas pemain mereka. Memang kita sudah tahu, perbandingan dengan pemain kita agak jauh berbeda. Kebanyakan pemain Indonesia adalah pemain Liga 1 yang begitu matang, timnas Indonesia bagus guys, dan elit. Jadi ini suatu tugas yang berat untuk kami, ungkap Nafuzi Zain. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, mengakui laga kontra Malaysia U23 bukan sekadar pertandingan biasa. Baginya, pertandingan tersebut memiliki tensi tinggi layaknya laga rivalitas antar negara di Eropa. Bahkan, van den Burg membandingkan atmosfer Indonesia versus Malaysia dengan rivalitas yang pernah ia alami saat membela timnas Belanda. Meski mengakui rivalitas tersebut, mantan pemain PSV Eindhoven itu mengingatkan anak asuhnya untuk tetap menaruh respek di atas lapangan. Saya rasa semua negara yang letaknya berdekatan pasti memiliki rivalitas tersendiri. Dulu saya juga merasakan ketika bermain melawan Jerman atau Belgia, suasananya selalu berbeda. Asia Tenggara guys. Namun, paling penting dalam pertandingan adalah kami punya rasa hormat untuk Malaysia, tapi tentu saja kami tetap berusaha mengalahkan mereka dengan gaya permainan kami, ungkap van den Burg. Di sisi lain, legenda sepak bola Malaysia, Safi Salih, pernah mengungkapkan rasa takjubnya dengan prestasi luar biasa yang diraih oleh timnas Indonesia. Menurutnya, prestasi ini menjadi pertanda bahwa timnas Indonesia sedang menunjukkan level kejayaannya dalam sepak bola. Bahkan dia menyatakan,
bahwa salah satu faktor yang membuat Indonesia begitu unggul adalah pengelolaan liga sepak bolanya. Erick Thohir. Safi, situasi ini membuat perkembangan pemain muda Indonesia jauh lebih baik dibandingkan dengan Malaysia. Ini terlalu gila. Indonesia membuktikan kalau mereka benar-benar menuju masa kejayaan. Timnas Malaysia perlu mencontoh Indonesia. Ketika saya bermain di Indonesia, mereka punya banyak pemain berbakat, jumlah klub profesionalnya juga banyak. Di Liga, mereka punya banyak tim di divisi teratas Liga 1, tepatnya 18 tim, lalu ada divisi lain yang punya 20-28 tim. Tentu, kami Malaysia membutuhkan lebih banyak klub, liga kami harus lebih kompetitif, termasuk divisi lainnya, kami membutuhkan lebih banyak tim, ungkap Safi Salih kala itu. Oke guys, berita ini guys, ini berita yang barusan disajikan hasil dari pertandingan derby Asia Tenggara antara Indonesia versus Malaysia. Pertandingan ini memang sangat heboh guys, betul-betul ditunggu dan dinikmati oleh penonton, mulai dari fan timnas Indonesia termasuk fan dari Harimau Melaya. Jadi dari hasil pertandingan ini, timnas Indonesia tetap menjadi juara grup dari grup A, sedangkan Malaysia harus pulang lebih dulu dan meninggalkan Piala AFF ini secepatnya, karena posisi Malaysia di posisi ketiga dan di posisi kedua adalah Filipina. Berkemungkinan besar Filipina lah yang akan melaju ke semifinal, sedangkan Indonesia berkemungkinan akan berhadapan dengan Thailand, sedangkan Filipina akan berhadapan dengan Vietnam di grup B dan C. Jadi maka dari itu guys, jangan lupa ikutin terus Hendro Channel ini agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi tentang sepak bola, yaitu Timnas Indonesia. Demikian guys, atas kehadiran Anda saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, follow, dan subscribe. Bye-bye.